Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM 3120100033 dari kelas A Pagi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Linguistik Historis Komparatif yang diampu oleh Ibu Dr. Adisti Primi Wulan Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rukun bahasa saya, yaitu bahasa Melayu Ketapang dengan metode yang digunakan adalah klasifikasi leksikostatistik dengan memperoleh gambaran mengenai persentase kekerabatan hubungan kekerabatan bahasa Melayu Ketapang. Adapun teknik-teknik dalam upaya penentuan persentase yaitu mendata sejumlah suku kata, benda dengan sifat. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pengantar atau lingua franca yang disebarkan melalui perdagangan yang berlangsung sejak masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga 11 Masehi. Dan kemudian bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu bangsa yang diproklamasikan sebagai bahasa nasional berketepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Asal-usul bahasa Melayu Ketapang. Kabupaten Ketapang tersendiri adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Delta Pawan atau yang dikenal sebagai Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di delta Sungai Pawan. Bahasa Kayong atau Melayu Kayong adalah dialek bahasa Melayu yang dituturkan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Indonesia. Diambil dari kisah Tuk Upoy dan Tuk Bubut yang sama-sama dipercaya oleh penduduk Anah Kayong sebagai nenek moyang mereka. Maka baik Melayu maupun Dayak adalah dari tuturan yang sama, yang artinya bahasa Melayu ini berasal dari nenek moyang mereka, yaitu Tuk Upoy dan Tuk Bubut. Kata benda dan kata sifat. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh, yaitu kata benda, misalnya bahasa gelas yaitu cawan, dan bahasa telinga dalam bahasa Melayunya yaitu kuping. Bahasa Indonesia Ibu dalam bahasa Melayunya adalah uma. Dan kata sifat. Dalam bahasa Melayu, kata cantik itu adalah janga. Dan kata terkejut dalam bahasa Melayunya adalah tekeraya. Dan dalam bahasa Melayu, kata sudah itu adalah daham. Kemudian adalah menetapkan kata kerabat yang memiliki hubungan genetis. Yang pertama adalah pasangan yang identik, yaitu seperti kata kakak dan adik, abang dan adik, bapak dan ibu. Yang kedua adalah pasangan yang memiliki konsep fonemis, yaitu bapak termasuk suku Melayu Ketapang dan ibu termasuk suku Dayak Hulu, yang akhirnya mereka berdua menikah memiliki dua bahasa yang berbeda. Kemudian adalah menetapkan kata kerabat yang memiliki hubungan genetis. Yang pertama adalah pasangan yang mirip secara fonemis, yaitu bapak termasuk suku Melayu Ketapang dan ibu termasuk suku Dayak Hulu. Dalam bahasa dialek Melayu Ketapang, kata kau itu sama dengan bahasa dialek bahasa Dayak Hulu, yaitu kata kau juga, yang artinya memiliki penyebutan yang sama dan memiliki makna yang sama. Yang kedua yaitu adalah pasangan yang berbeda satu fonem, yang artinya bahasa dialek Melayu Ketapang memiliki kata ini, sedangkan bahasa dialek Dayak Hulu memiliki kata oni, yang artinya penyebutannya berbeda namun memiliki arti yang sama.
Baiklah, di sini terdapat gambar persentase kekerabatan dari dua suku bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Dayak. Baiklah, sini saya akan menjelaskannya sedikit, yaitu dalam bahasa Bapak, yaitu bahasa Melayu, kata kakek dan nenek yaitulah nenek dato atau nenek kakek. Sedangkan dari bahasa ibu, yaitu bahasa Dayak, penyebutan kata nenek dan kakek yaitu adalah mang dan abo.